Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Masih eksis di channel Bintang Tani. Buat sahabat tani, kali ini kita mereviewkan tata cara pelubangan penanaman semangka tidak memakai mulsa ya. Ini aneh nih Bintang Tani ini tengok, lihat ya, di sebelah cabai kok ditanam semangka gitu ya. Ini apa namanya, untuk persiapan panen di bulan puasa lah ya. Kalau ada sisa nanti lebih, ada hasilnya banyak ya, kita jual. Kalau istilahnya apa ya, untuk bagi-bagi para tetangga atau dimakan sendiri gitu ya. Nah ini bisa disut sepanjang sana. Ini ada sampai ke sana, sampai ujung, ada sepanjang hampir 100 meter sahabat tani. Nah ini persediaan untuk badan jalan ya. Badan jalan ini kan lokasi perumahan, jadi ini ada untuk badan jalannya. Jadi tidak kita tanami cabai, kita manfaatkan untuk tanam semangka gitu ya. Di sela-sela samping kanan kiri ini cabai, sana cabai, sini cabai gitu, tidak mengganggu, tidak ya. Nah untuk kita tanam semangka di sebelah cabai, saya rasa tidak mengganggu, asal kita tahu cara menanggulangi ya, mengantisipasi serangan hama. Karena di semangka ini untuk cara penyepraian, cara pemupukannya juga hampir mirip-mirip dengan cabai gitu ya. Jadi obat sisa dari cabai bisa kita manfaatkan ke semangka gitu. Jadi ini sahabat tani ya, kita reviewkan cara pelubangan. Ini tidak memakai mulsa ya sahabat tani, ini bisa disut. Nah ini lubang segini saja sahabat tani, tapi sudah digemburkan. Nah ya, digemburkan tapi berbentuk cekungan seperti ini nantinya ya, berbentuk cekungan seperti ini. Ini jarak kemari sahabat tani ya, ini sekitar 70 cm. Jadi kita agak rapat 70 cm ya, jarak ke tanaman sini 70 cm. Dan jarak ke sananya sahabat tani bisa disut, jarak ke sininya ya, jarak ke sininya ini 3 meter. 3 meter. Kenapa kok kasih kita 3 meter? Mungkin kedekatan ya, seharusnya dia 3,5 meter atau 4 meter idealnya. Namun nanti perlakuannya kita akan topping ya, topping pucuk. Jadi pucuknya nanti kita akan potong dan kita pelihara tunasnya saja. Jadi nanti kita atur lah dalam apa namanya, penataan jaluran ya, penataan tunasnya supaya tidak menyeberang-nyeberang ke cabai sana ya. Ini juga cabai sebelahnya paling sekitar 1 meter ya jaraknya dari lubang semangka. Jadi ini kita manfaatkan sahabat tani untuk menjelang puasa nanti, kita manfaatkan ya, tidak menggunakan mulsa ya. Ini secara manual saja pelubangan. Nah setelah ini bagaimana prosesnya? Setelah ini nanti kita tabur kapur dolomit sahabat tani ya. Kita tabur kapur dolomit di lubang ini, dan kompos serta pupuk dasarnya. Nanti kita akan reviewkan lah bagi petani-petani semangka yang pemula ya, bagaimana tata cara penanaman semangka tidak menggunakan mulsa gitu ya. Ini otodidak. Ini kenapa kok tidak dibersihkan dulu ya sahabat tani? Nah ini nanti, inilah kalau kita menanam semangka di lahan berumput seperti ini. Jadi nanti kalau kita bersihkan terlebih dahulu, nanti pada saat penanaman semangka mulai tumbuh ya, mulai kita tanam, rumput kalau kita bersihkan dahulu pada saat penanaman nanti sudah tumbuh gitu ya. Jadi nanti setelah 1 atau 2 hari mau tanam baru kita bersihkan, kita spray ya, kita spray dengan herbisida, tapi bukan herbisida yang kuning ya. Kita menggunakan zat pembakarnya seperti Chromoxone gitu ya, tapi jangan dicampur dengan metapuron, prodiamin dan lain-lainnya. Nah ini sahabat tani, kita lakukan penanaman ini nanti prediksi panen ya di pertengahan bulan puasa lah, karena kalau untuk panen di awal bulan puasa sudah terlewat gitu. Jadi ini kita lakukan secara cepat aja, mungkin dalam waktu 1 atau 2 minggu nanti sudah tertanam gitu ya. Karena kita menggunakan pupuk kandang yang sudah difermentasi ya, bukan kuhe ayam tapi kuhe kambing yang sudah difermentasi dan sudah digiling, sudah menjadi bubuk seperti kopi gitu ya. Nanti makanya siap saji bisa dipercepat penanamannya. Tinggal nanti kita pembibitan, perendaman, nanti kita reviewkan semua kegiatan Bintang Tani dalam penanaman semangka di sela-sela penanaman cabai
Ya, ini cabai cukup luas dibarengi dengan semangka gitu ya. Terbagi tidak waktunya ya, kita usahakan sahabat tani bagaimana caranya kita membagi waktu untuk pertanaman semangka ini ya. Ini mulai pelubangan ya, sudah mendapat sekitar 200 lubang. Jadi kita buat cekung seperti ini sahabat tani. Jadi pada saat penyiraman nanti air tidak kemana-mana ya, ke sini terus. Nah, ini antara kemari ya, lebar diameternya sekitar 35 lah, 35 atau 40 bisa ya, nggak pala nggak pala lebar-lebar kali ya. Sambil kita bersih-bersihkan kalau ada rumput dan kayunya supaya nanti waktu pengaduan kompos dan prosesnya cepat. Ini tadi udah dicangkol sama anak saya. Nyangkolnya lari aja. Jadi kita rapikan kembali sahabat tani ya, nggak apa-apa. Nanti kita sambil merapikan kita beri ini, yang penting ada pembentukan lubang, kita beri kompos dan kapur dolomit serta pupuk dasarnya langsung kita jadikan satu ya. Kita jadikan satu di sini, kita biarkan selama 1 minggu atau 2 minggu lah, baru nanti bisa siap tanam sambil menunggu bibit tumbuh ya. Rencana ini kita tanami semangka biji ya, Inul, merek Inul ya, semangka merah dan semangka kuning. Jadi buat sahabat tani yang mau belajar menanam semangka, yang belum pernah menanam semangka, boleh stay tune di Bintang Tani ya, sambil kita belajar bersama tentang penanaman cabai merah. Nah, bisa di-shoot untuk perkembangan cabai merahnya ini. Nah, ini ya setinggi ini. Jadi di sela-sela belajar menanam cabai, kita juga kita reviewkan penanaman semangka sahabat tani. Sebenarnya banyak kegiatan Bintang Tani untuk penanaman ya. Kemarin itu kita nanam terong, nanam sayur-sayuran, pare ya, tapi kita belum teringat untuk membuat konten sahabat tani ya. Nah, ini kita bagikan lah buat sahabat tani untuk kita belajar bersama Bintang Tani. Nah, mudah-mudahan dalam kegiatan kita ini yang kita reviewkan, kita bagikan kepada sahabat tani bisa diterima ya. Kalau umpamanya sahabat tani yang sudah pandai menanam semangka ya bisa dilihat-lihat aja lah cara kita gitu ya. Tapi kalau saya rekomendasikan untuk penanaman semangka supaya tidak ribet ya, kalau kita fokus ke semangka, kita urus benar-benar ya, kita menggunakan mulsa lah ya. Kita pakai mulsa supaya mengatur kelembapan dan tidak repot dalam penyiangan rumputnya, tidak kewalahan dalam penyiangan rumputnya gitu ya. Tapi kalau buat sahabat tani yang memang tidak istilahnya mempunyai modal istilahnya yang minim gitu ya, mau menanam semangka, bisa seperti ini juga bisa. Karena semangka ini dengan modal yang kecil bisa juga menghasilkan hasil yang lumayan sahabat tani ya. Lagi pula dalam proses penanaman sampai ke pasca panennya cukup waktu 60 hari gitu sudah panen. Jadi dengan modal yang sedikit bisa kita manfaatkan ya. Jadi niat dan tujuan kita menanam semangka ini tentunya mencari hasil ya, mencari hasil. Jadi kalau kita sudah menanam ya kita rawat dengan baik ya, jangan asal tanam saja. Itu kuncinya dari keberhasilan kita bertani ya. Mungkin liputan ini bermanfaat buat sahabat tani. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.